Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Fir, minta tolong ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Hari ini, maaf bangun tidur. Tadi sudah Jumatan tadi ketiduran Bapak. Bapaknya ketiduran. Ya. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan Mas Noval, ketua kelas, berdoa, dimimpin. Menurut kepercayaan, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Sekarang apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Siapa? Oh. Namanya ya bandel. Oh ya. Nanti di ani ya, di kanan ya. Ya bandel. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdiri semuanya, anak-anak. Sebentar. Untuk tidak ngantuk. Ayo, itu mulutnya itu. Ayo, sebentar anak-anak, ayo. Ayo Mbak Devi. Kamu pulang enggak? Pulang ya. Oh, jok karepe kon niku. Ayo. Ayo jago ya. Iya. Oh, itu. Ayo nang mari. Mas. Ayo anak-anak untuk menambah kesemangatan. Ayo semuanya berbentuk lingkaran anak-anak. Ayo Mas Andika silakan dipimpin untuk permainan domigado. Ayo sini. Sini. Itu. Om Mbak Panca yang mulai. Ayo. Ini kurang rapi. Keliring nih. Nah, gini, Pak. Ayo yang kena di tengah. Maju ke tengah. Ayo satu kali lagi. Ayo satu lagi, anak-anak. Dari Anggi. Ya sudah ya. Ya semuanya yang tidak duduk. Aduh. Ayo berdiri di sini yang kena. Siapa yang kena? Gimana ini anak-anak? Dihukum apa anak-anak? Nyanyi. Ya silakan. Nyanyi apa? Nyanyi apa ini anak-anak? Akuan wis, balonku dah. Diganti huruf apa anak-anak? Ya, ayo. Sekarang tuh.
Keliru. Ulangi satu kali lagi. Tuh. Udah anak-anak tepuk tangan. Baik, tadi sudah pelajaran Bu Guru siapa anak-anak? Aziza. Bu Aziza. Mengajarkan apa tadi? Pasar uang digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya anak-anak tentang kebijakan moneter. Yaitu tujuan pembelajaran hari ini tentang kebijakan moneter adalah untuk mengetahui apa saja tentang kebijakan kebijakan moneter di Indonesia, tentang metode pembelajaran discovery learning. Selanjutnya yaitu silakan Mas Anwar, boleh dibacakan. Mas Firman. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penempatan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga, bank dan sebagainya. Baik, next. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Di sini ada 6 contoh, yaitu 1. Menjamin kestabilan ekonomi. Yang kedua yaitu mengendalikan inflasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan. Dan yang keempat melindungi stabilitas harga barang di pasar. Dan yang kelima yaitu menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Dan yang terakhir yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Next. Baik, selanjutnya yaitu Mas Wahyudi, bisa dibaca, minta tolong. Baik Pak, kemudian yaitu jenis kebijakan moneter. Yang pertama kebijakan moneter ekspansif. Jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengendalian dalam aktivitas ekonomi disebut sebagai kebijakan moneter ekspansif. Baik, diulangi lagi ya Mas. Oh, gimana nih? Ya, pakai mic, tadi lupa. Oke Pak, itu ada jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif. Jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi disebut sebagai kebijakan moneter ekspansif. Dalam hal ini, tujuan utamanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Kemudian ada kebijakan moneter kontraktif. Jenis kebijakan moneter kontraktif yaitu di mana kebijakan diambil sebagai langkah untuk mengurangi uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Sudah Pak? Sudah. Baik, terima kasih Mas Ahmad Wahyudi. Baik, di sini apakah sudah jelas anak-anak? Baik, sekarang saya akan memberikan 2 soal, yaitu ya kan sebentar, kasih 2 soal dulu ya. Kuis ya. Silakan Mas. Di sini itu siapa yang bertanggung jawab dalam hal mengatur stabilitas harga dan nilai rupiah. Silakan Mas Firman. Diva, oh ya. Maju. Maju itu. Maju untuk menjawab, Mbak. Ya, silakan. Jawaban saya adalah Bank Indonesia. Ya, baik, terima kasih. Saya akan kasih hadiah. Silakan ambil sendiri. Ada di sini atau Pak? Ada banyak. Ngambil 1 Pak. Iya. Berapa nih?
Ya apa-apa ya, 2. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu untuk Mas Ahmad Wahyudi. Kestabilan rupiah yang dimaksud seperti apa? Tolong Mas Wahyudi silakan maju untuk menjawab. Baik, soalnya kestabilan rupiah yang dimaksud seperti apa, Pak? Bukan, gak ada. Oh, Itu seperti kamu apa? sendiri yang nulis. Ya, Jawabannya, ayo tolong dijawab Mas. sebentar, mohon maaf. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai 2 dimensi. Pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga barang dan jasa yang tercermin di perkembangan laju inflasi. Ya, Pak? Makasih Mas Wahyudi. Silakan mengambil hadiahnya. Duh, jangan semuanya nak. Ini nanti ada. Satu aja, Pak. Ya. Selanjutnya saya akan bagi kelompok ya. Dimulai dari 5, satu kelompok 5. Cari sendiri tak? Ya wes. Ya. Silakan wes. Pak itu. Kelompok 1 di mana? Di sini. Ya. Kelompok 2. Sudah. Ambil kon ini sama Andika ya. Baik, di sini Bapak tunggu sampai 5 menit ya. Iki lo. Ini cari di Google. Ayo untuk berdiskusi. Aku jadi rekam dong. Mulutnya. Ayo ini. Sudah anak-anak. Ini masnya silakan dibantu mas. Enggak ada jawaban itu. Hah? Sudah dijawab anak. Silakan anak-anak, sudah selesai anak-anak. Silakan maju semuanya. Perwakilan satu kelompok 1 anak untuk maju. Ayo maju. Kelompok ini siapa yang maju? Itu sudah maju. Ayo maju. Sudah. Ayo anak-anak yang sudah silakan maju. Ya silakan ini. Oh kelompok dari kelompok 1 dulu ya. Diurut. Kelompok 3 kamu. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan Baik, pertanyaan dari dengarkan Bapak dulu ya. Yahya. Kelompok 1 dulu nak. Apa saja instrumen kebijakan moneter dan jelaskan. Instrumen kebijakan moneter yang pertama ada kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan moneter yang mengukur dengan tingkat suku bunga bank.
Yang kedua, penetapan suku bunga acuan. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Dan yang keempat, ada kebijakan rasio cadangan wajib. Ya baik, selanjutnya yaitu kelompok 2. Ya, saya melanjutkan. Gak apa-apa, kamu juga. Silakan dibaca. Silakan dibaca kelompok 2. Ayo. Apa ini? Ini lagi loh. Ayo dengarkan Apa yang Manela. dimaksud dari YA lebih kecil dari YF sama dengan SSI dan YA lebih besar dari YF sama dengan inflasi dan kebijakan moneter yang dapat diambil. Menurut laman resmi Bank Indonesia, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Di mana cara mengatasi inflasi moneter adalah dengan menjaga kestabilan moneter agar kesejahteraan masyarakat kian meningkat. Kebijakan ekspansif atau moneter longgar dilakukan dengan menambah jumlah uang beredar pada negara yang sedang resesi. Tunggu dulu atau untuk kelompok 2 depresi. menjelaskan. Sementara itu, mengutip dari Otoritas Jasa Keuangan, resesi adalah penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan, meluas, dan berkepanjangan. Selanjutnya, saya kelompok 3. Jelaskan bagaimana transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter, proses bekerjanya BI rate sampai mempengaruhi inflasi. Mekanisme ini berdasarkan Otoritas Bank Indonesia yang awalnya menentukan BI rate sehingga mempengaruhi variabel ekonomi dan sektor finansial sebelum mencapai tujuan akhir yaitu inflasi. Sekian. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu kelompok mana? Kelompok 4. Kelompok Surabaya. Kelompok 4, ayo. Jangan serius nih. Silakan dibaca kelompok 4. Baik, soalnya kami dari kelompok 4, soalnya yaitu carilah berita mengenai resesi dan analisis kebijakan moneter apa yang diambil oleh pemerintah. Yaitu berita yang kami ambil yaitu tentang resesi ekonomi Indonesia. Pemerintah disarankan fokus menangani pandemi demi perbaikan ekonomi. Ya, siap. Kemudian analisisnya yaitu kuncinya yaitu tentang penanganan pandemi. Kemudian Sri Mulyani mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga berada di kisaran 0% hingga 2%. Oh, baik. Selanjutnya yaitu kelompok 5 yang terakhir. Di sini saya mendapatkan soal carilah berita mengenai inflasi dan analisis kebijakan moneter apa yang diambil oleh pemerintah. Berita yang saya ambil di sini adalah yaitu berita yang kemarin COVID-19. Yang COVID-19 ini cukup berbahaya bagi penduduk berusia lanjut atau mempunyai penyakit jantung, diabetes, darah tinggi dan penyakit pernapasan. Menurut data Worldmeter per tanggal 30 Maret jam 11 pagi, jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia mencapai 722.196.000. Jumlah pasien meninggal sampai 33.976 orang. Dan yang sembuh sekitar 151.766 dan orang yang telah menyebar di 199 negara. Salah satu cara memutuskan merantai COVID-19 adalah dengan cara social distancing bertujuan mencegah orang sakit melakukan kontak dalam jarak tertentu. Baik, terima kasih semuanya sudah ditunggu dulu untuk hadiahnya. Nggak boleh gitu, ada sendiri-sendiri. Silakan. Kelas 1 siapa ya anak-anak yang pantas ini dari kelompok kelima? Jawabanku paling wakil. Bukan jawabannya. Ya silakan ya, dibagi semuanya ya. Bagi satu-satu. Ya itu akar tuh. Pak, belum selesai, Pak. Kalau tidak kebagian maaf ya. Hadiahnya cuma sedikit, bawa lagi. Sudah saya dipelajari lagi ya. Baik, di sini karena waktu sudah tidak mencukupi, silakan untuk Mbak Mutiara silakan membaca kesimpulan. Bisakah? Tidak bisa. Mas Ella saja, Pak. Bisa.
Sudah maju. Siap, Mbak Karina. Silakan dibaca. Kak di sini saja ya, baca kesimpulannya. Silakan dibaca. Bentar Pak. Ya. Kesimpulan untuk materi ini adalah kebijakan Lagi. moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Ya, terima kasih. Baik, di sini karena saya sudah cukup. Bapak tutup dulu ya. Silakan Mas Novan untuk memimpin doa untuk selesai pelajaran hari ini. Silakan Mas Novan. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Saya akhiri dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.